Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah di rumah-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, supaya firman yang penuh kuasa itu boleh berbicara kepada kami, boleh mengubah hidup kami, boleh menolong hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Urapi kami Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan saudara duduk. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 33. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, saya akan bacakan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, firman ini mengingatkan saya pada tahun 1999 waktu kami pindah di rumah yang di Pasadena. Waktu itu di halaman belakang dan halaman depan itu kosong semuanya, ya, tidak ada apa-apanya. Jadi satu hari saya memutuskan untuk pergi ke Home Depot untuk membeli tanaman. Lalu saya beli banyak tanaman, saudara. Tanamannya itu kecil-kecil, ya, di pot kecil. Kira-kira mungkin antara 1 sampai 2 feet lah tanamannya, kecil-kecil di pot. Saya beli banyak, saya atur di depan rumah, di belakang rumah, ya, dan kemudian disirami, ya, waktu itu udah ada sprinkler atau belum lupa, cuman disirami supaya tumbuh. Ada yang tumbuh dengan baik. Kalau saudara ke rumah saya di depan itu scrubnya sudah tinggi karena sudah lama, ya. Tapi di belakang saudara ada satu tanaman yang waktu saya beli itu di pot kecil kira-kira 1 feet nggak sampai 2 feet. Setelah beberapa lama tanaman ini menjadi satu pohon yang gede sekali, saudara. Ya, mungkin 40 sampai 50 feet. Tuh, gede sekali. Melebar ke kanan, kemudian ke atas sampai mungkin sekitar 50 feet. Gede sekali dan dahannya itu juga kuat sekali, saudara. Ya, berkali-kali kalau musim gugur itu habis, ya, kering semua. Terus kemudian hijau lagi tumbuh semua. Ini tanaman luar biasa, saudara, ya. Dan ya, jadi dari tanaman yang kecil tiba-tiba menjadi satu tanaman yang begitu besar. Enggak tiba-tiba, ya, tapi perlu waktu yang lama. So from small beginning it becomes big ending, ya. Belum end sekarang tapi masih. Nah, saudara, hari ini saya memberi judul khotbah ini yaitu small beginning big ending, ya. Small beginning big ending. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan, ya. Di sini Tuhan Yesus mulai berbicara banyak dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan, ya. Kalau saudara lihat perumpamaan penabur, perumpamaan macam-macam.
Maksudnya apa? Supaya mudah dimengerti, supaya orang yang mendengar itu bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi dia memberikan dua perumpamaan. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil ditabur orang di ladang. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis, tapi kalau sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran sehingga bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, saudara mengingatkan saya akan pohon saya di belakang rumah. Gede sekali dan memberikan keteduhan yang luar biasa. Seringkali kalau nggak ada tempat untuk parkir mobil karena musim panas terutama ya. Dulu kan waktu anak-anak masih di rumah kan ada banyak mobil. Saya sering parkir di bawah pohon itu, saudara. Dan kalau pagi, kalau saya siap-siap kerja, biasanya saya dengar suara burung-burung menyanyi, saudara. Ya, burung-burung menyanyi. Kalau pagi bagus suaranya. Jadi saya bersiap-siap, kan kamar saya bisa lihat ke belakang. Saya buka, saya lihat ke belakang, dengar burung-burung menyanyi sambil di atas pohon itu. Seperti yang digambarkan di sini ya. Jadi menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya. Yang kedua yaitu dia berkata kerajaan surga itu seumpama ragi yang mentransformasi tepung. Saudara, perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini adalah dia memakai hal-hal yang kecil, yang kelihatannya insignificant, tidak berarti ya. Biji sesawi, benih sesawi itu kecil sekali ya. Kemudian ragi juga kecil sekali. Keduanya kecil dan tidak begitu berarti, tidak signifikan, tetapi kalau bertumbuh, kalau ditunggu, kalau akan menjadi sesuatu yang besar dan penting ya. Dan saudara, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan murid-muridnya dan kepada semua orang yang mendengar bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana cara kerajaan Allah itu bekerja. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ini mengajarkan bagaimana cara Tuhan mentransformasi sesuatu yang kecil, kehidupan yang biasa menjadi sesuatu yang besar ya. Dari hal yang kecil, small beginning and big ending ya. William Barclay, saya suka membaca tulisannya di dalam Daily Bible Study, dia menulis tentang perikop ini, dia berkata begini. Almost all scholars would agree that it speaks of the transforming power of Christ and of his kingdom in the life of the individual and of the world. Jadi firman ini menunjukkan bagaimana cara bekerja Tuhan di dalam mentransformasi kerajaan Allah atau kehidupan kita. Kerajaan Allah apa? Kerajaan Allah yaitu kehidupan di mana Allah itu menjadi raja di dalam kehidupan kita. How God works, how God transform our lives. From small beginning to a big ending. Saudara, jadi pertama kita akan melihat the way God transform. The way God transform the kingdom of God and the way God transform us. Ini adalah resep transformasi Tuhan ya. Yang pertama, ayat 31. Kerajaan Allah kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji itu adalah yang paling kecil dari segala jenis benih. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan bekerja mentransform kerajaan Allah dan kehidupan kita? Yang pertama, it start with the small beginnings. Ya, mulai dari hal yang kecil, bahkan yang sangat kecil. Dikatakan biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Ya mulai dengan benih. Dia mulai juga dengan ragi. Ragi itu juga kecil sekali. Ya. Saudara, Tuhan seringkali memulai pekerjaannya dengan hal-hal yang kecil.
yang tidak berarti kelihatannya, yang ordinary. He loves using small things, insignificant things, unimpressive things to do great things. Ya. He loves to start small and go big. Ya. Tuhan itu suka, kalau saudara melihat pola bagaimana Tuhan bekerja di dalam Alkitab, dia suka memulai dengan hal-hal yang simple, yang kecil, and then he go big. Contohnya, Abram, waktu itu dia orang yang beriman, satu orang beriman, sudah tua, dipilih oleh Tuhan, satu orang. He was chosen to start a nation, ya. Satu orang biasa yang kecil, dipakai untuk memulai satu bangsa yang besar. Kemudian Musa, ya. Dia dipakai orang biasa yang membunuh orang, yang outcast, dia dipilih untuk melepaskan seluruh bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya. Saudara, berkali-kali kalau saudara lihat di dalam Alkitab, dia pilih orang-orang yang biasa yang kelihatannya tidak mampu, seperti Gideon misalnya, seperti David yang Raja Daud, yang shepherd, ya, yang malah tidak dianggap oleh keluarganya, nggak mungkin dia, pasti kakak-kakaknya yang gede. Malah yang kecil, yang bungsu, yang menggembalakan domba, yang tidak ada di rumah, malah itu yang dipilih, yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian Tuhan juga memakai seorang bayi di dalam palungan untuk menyelamatkan seluruh dunia dari yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Dia memilih nelayan-nelayan biasa yang tidak berpendidikan, yang tidak qualified maybe, untuk menjadi murid-muridnya. Dan murid-murid ini yang dipilih untuk meneruskan pekerjaannya pada waktu Tuhan Yesus pergi ke surga. So, small beginning. Bagaimana cara Tuhan bekerja? He likes to start with small things. Ya. Small people, ordinary condition, ordinary situation. Small beginning is not accidental, but it is intentional. Ya. Small beginning itu adalah rencana Tuhan, intensi, tidak sengaja atau tidak accidental, tetapi intentional. Small beginning. Yang kedua, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yang kedua, jadi yang pertama, he start with small, it was a small beginning. Yang kedua, it's a growing process. Tetapi apabila sudah tumbuh, ya, jadi ada proses pertumbuhan. Ya. Yang kecil itu akan experience proses pertumbuhan. Apabila sudah tumbuh, maka dia akan menjadi besar, menjadi lebih besar dari sebelumnya, menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Saudara, biji sesawi akan tumbuh menjadi pohon. Kemudian ragi diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, itu akan membuat khamir seluruh adonan. Ya, saudara, di dalam bahasa Inggris ragi itu 3 sukat itu sekitar 60 pounds tepung, saudara. 60 pounds itu banyak ya. Dan kalau dimasak, ragi itu akan nanti menembus ke semua, akan mempengaruhi semua aspek daripada tepung itu, sehingga cake atau roti itu nanti menjadi tumbuh, menjadi soft dan menjadi enak dimakan ya. Itu ada growing process. Tapi proses pertumbuhan ini tidak selalu cepat. Ya. Perhatikan, pohon bertumbuh kadang perlu tahunan. Terutama kalau saudara
pohon bambu misalnya ya. 5 tahun saudara nggak lihat apa-apa. Proses pertumbuhan itu terjadi di dalam tanah, tidak kelihatan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. In the dark places. Sometimes proses pertumbuhan yang kita alami, proses maturity yang kita alami, itu juga terjadi di tempat yang gelap, yang tidak kelihatan. It's dark, it's hard, it's messy, it's dirty, dan sulit. Sampai kita melihat, kalau pohon bambu itu 5 tahun baru kelihatan batangnya, kemudian tiba-tiba tumbuh menjadi tinggi sekali ya. Jadi proses pertumbuhan sebuah pohon itu sulit. Demikian pula transformasi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perlu waktu, sometimes it takes years, sometimes it takes a lifetime untuk bertumbuh. Tapi walaupun tidak kelihatan, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita. I think dalam minggu ini saya melihat ada satu orang theologian yang menjelaskan bahwa pertumbuhan hidup manusia itu seperti pohon, ya betul. Dia bilang pertumbuhannya itu ke dalam dan ke atas. Dan pertumbuhan yang di dalam itu biasanya terjadi terlebih dahulu. Dan sangat penting. Ya. Real transformation happen beneath the surface first. Ya. Lalu kemudian baru proses pertumbuhan ke atas. Yang di dalam tanah tidak kelihatan, tetapi merupakan proses yang penting. In the dark, beneath the surface. Ya. Semua yang terjadi di dalam kegelapan, kesulitan, struggle, membentuk akar-akar pohon itu. Dan membentuk fondasi dari pohon itu. Dan demikian pula hidup kita. Saudara, oleh karena prosesnya itu quiet, slow, gradually, kadang-kadang tidak kelihatan apa-apa, banyak orang menjadi discouraged di dalam proses ini. Ya, karena proses yang sulit dan lama. But God is working, even if we cannot see it. Ya, itu yang kedua. Jadi, yang pertama, it's a small beginning, and it's a growing process. Dan yang ketiga, it's a big ending. Apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Jadi it's a big ending. Biji sesawi menjadi pohon yang lebih besar daripada sayuran yang lain. Ragi kecil tetapi memiliki peranan besar untuk mengubah seluruh adonan menjadi soft, airy, dan juga rice ya, supaya roti itu menjadi mengembang, membesar. The ending is far greater than the beginning. Itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Mulai dengan hal yang kecil, mulai dengan keberadaan kita, start where we are, start with what we have, dan bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sampai kita menjadi seperti Kristus. Nah saudara, kalau demikian cara Tuhan bekerja, lalu apa yang harus kita lakukan? If this is how God works, then how should we live? Apa? Secara praktikal apa yang kita bisa lakukan di dalam proses transformasi Tuhan di dalam hidup kita? Practically apa yang kita bisa lakukan untuk mengalami transformasi Tuhan dengan maksimum? Saudara, yang pertama yaitu start small. Mulai dengan hal-hal yang kecil. Ya. Don't wait for big moments. Jangan menunggu big breakthrough, menunggu sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tapi mulai dengan hal-hal yang kecil. Hal yang kecil itu penting. Bagi Tuhan, hal kecil, hal besar itu semuanya penting. Ya. Do not ignore small things. Jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil. Ya.
Tuhan selalu menghargai hal-hal yang kecil. Anak-anak kecil aja dihargai oleh Tuhan. Ya, ingat pada waktu Tuhan Yesus mengajar, satu hari ada orang membawa anak-anak kecil ikut datang. Kemudian murid-muridnya bilang, Tuhan suruh aja anak-anak ini pergi. Ya. Kemudian dia berkata, no, jangan menyuruh anak-anak pergi. Karena siapa yang menyambut anak-anak ini, dia menyambut aku. Ya. Dan bahkan anak kecil ini dipakai menjadi contoh oleh Tuhan, bahwa barang siapa mau masuk kerajaan surga, ya harus seperti seorang anak kecil. Ya. Jadi hal-hal yang kecil itu berharga di hadapan Tuhan. Start small. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Jangan mengabaikan hal-hal yang kecil yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Take a small step. Take one step. Take one involvement. Small involvement, small kindness, small action, small change. Ya. Kita bisa mulai dengan satu doa, satu tindakan kebaikan, satu keputusan, satu perubahan. Misalnya, di dalam mencari pekerjaan, bisa diaplikasikan. Start with small step. Dengan mencari pekerjaan apa yang kita mau. Mulai, start with small step. Dengan berdoa. Dengan mencari available job. Ya. Atau saudara mungkin mau ganti pekerjaan. Atau mungkin saudara ingin melayani Tuhan. Take a small step dengan, oh, aku mau melakukan ini. Mulai dengan satu hal. Saudara mungkin memulai bisnis. Saudara bisa praktekkan. Start with small step. Mulai. Ya. Memulai relationship. Atau mengubah relationship. Atau mau mengampuni orang. Atau mau mengubah kebiasaan hidup. Start with small step. Tahukah saudara kalau kita mulai dengan hal yang kecil, kemudian mulai dengan hal yang kecil, mulai hal yang kecil, kemudian kalau itu ditotal semuanya, akan merupakan satu perubahan yang besar di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara itu $100 per bulan, saudara masukkan ke bank atau ke mutual fund, saudara save $100 per bulan saja. Tahukah saudara dalam 10 tahun dengan bunga 5%, saudara akan memiliki 15.500. Dalam 20 tahun bisa menjadi 41.000. Dalam 30 tahun menjadi 83.000. Kalau saudara mau belajar saving, mulai dengan small step. $100 tidak sulit kan? $25 per minggu. I think semua orang bisa melakukan ini. Sisihkan dulu. Kalau saudara mau save lebih banyak lagi $200, bayangkan, double. Dalam 10 tahun saudara bisa punya 30.000, bisa beli rumah, ya, bisa bayar down payment. Semua orang I think bisa melakukan hal ini. Tapi mulai dengan small step. Itu dengan 5%. Kalau kita lihat dengan rate 7%, lebih lagi. Dalam 10 tahun dengan $100 per bulan di bank, saudara bisa punya 17.000 dalam 10 tahun. Dalam 20 tahun 52.000. 30 tahun 122.000. Ya. Tuh kalau mau belajar saving ya. Saudara, small step, mulai start small. Ya, karena kalau kita mulai big itu enggak semua orang bisa. But kalau mulai small, everybody can do it. You can always take a small step. Mulai dengan satu doa, satu tindakan, satu keputusan. Ya. Saudara, saya membaca sebuah buku yang I think excellent book ya. Ditulis oleh seorang bekas pemain bola, namanya James Clear. Bukunya berjudul Tiny Changes
remarkable results, Atomic Habits. Ya. Ini menjadi number one bestseller di New York Times dan sudah terjual sebanyak 20 million copy buku ini. I think saya membaca bukunya, I think very insightful. Saudara, James Clear ini menulis Tiny Changes, Remarkable Result. Bagaimana bisa mentransformasi hidup kita melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam buku ini, dia menceritakan ada satu kejadian, this is a true story. Ya, pada tahun 2003, British Cycling Team, ya, jadi tim cycling, tim sepeda di British ini, dia they hired seorang performance director yang baru atau coach yang baru, namanya yaitu Dave Brailsford. Ya, jadi tahun 2003 Dave ini di-hire sebagai performance director. Mengapa dia di-hire? Karena saudara, hampir selama 100 tahun, hampir 100 tahun itu tim ini biasa-biasa saja. Hanya pernah menang 1 medali emas di Olympic Games. Hanya 1 dalam hampir 100 tahun. Kemudian selama 110 tahun tidak pernah memenangkan Tour de France. Saudara, Tour de France itu adalah cycling games atau cycling race yang terbesar ya. Jadi gak pernah ada yang menang saudara, 110. Jadi diadakan perubahan. Mereka hire coach atau performance director yang baru namanya Dave Brailsford. Saudara, karena tim ini hanya tim yang biasa-biasa, nggak pernah menang, sampai pabrik pabrik sepeda di Eropa itu tidak mau jual sepeda sama tim ini, saudara. Mereka tidak mau dihubungkan dengan tim yang kalahan ini, ya. Takut reputasinya berkurang. Itu saking jeleknya tim ini, saudara ya. Lalu, Brailsford ini berbeda dengan coach yang lainnya, pelatih-pelatih lainnya. Karena dia memiliki komitmen yang tinggi dan strategi yang sederhana. Ya. Yang ia disebut strateginya yaitu the aggregation of marginal gains. It's a philosophy of searching tiny margins of improvement in everything you do. Jadi apa yang dia lakukan? Filosofinya dia yaitu kita harus punya strategi bagaimana menumbuhkan tim ini tidak secara drastis, tetapi tiny improvement. Ya. Jadi setiap ada kesempatan improvement sedikit, improvement ini, improvement itu. Improvement tetapi terus menerus dan dia pakai strategi dan komitmen. Ya. Dan saudara, ia berusaha mencari hal-hal yang bisa menumbuhkan tim ini. Ya. Dia berkata bahwa yang diperlukan 1% pertumbuhan setiap hari. Ya. Jadi saudara, dia memperhatikan tim ini, lalu dia mencari apa yang bisa dikembangkan. Dia tidak melihat hal yang besar, hal-hal yang kecil. Misalnya, dia mulai redesign the bike seat, ya, supaya yang naik itu lebih comfortable. Jadi saddle-nya itu desainnya diperhatikan. Bagaimana mendesain yang baik. Kemudian dia lap rodanya dengan alkohol for better grip. Kemudian ridernya, seragamnya diberi seragam yang nyaman, yang bisa menyerap keringat, yang kalau musim dingin bisa hangat, ya. Pakaiannya diganti. Kemudian hal yang kecil seperti massage gelnya, supaya kalau dioleskan itu bisa membantu muscle-nya untuk bisa quickly recover, ya. Kemudian dia apalagi? Dia juga tidak hanya sampai di situ. Dia lihat bagaimana timnya ini tidur. Ya. Kasurnya, bantalnya
harus nyaman karena cycling itu kan berat ya. Jadi fit tubuhnya itu harus fit sekali. Jadi dia menemukan hundreds of small improvement. Saudara, itu yang dia lakukan strateginya. Saudara, apa yang terjadi? 5 tahun sesudah dia menjadi director, British Cycling Team memenangkan di Olympic Games di Beijing. Ya. Kemudian 4 tahun berikutnya ada Olympic Games lagi, kali ini kembali ke London, menang lagi saudara. Saudara, dari tahun 2007 sampai 2017 dalam 10 tahun, mereka memenangkan ini. 178 championships, 66 Olympic Games, 5 Tour de France. Itu perubahan, dari perubahan kecil yang terus-menerus dilakukan, mereka bisa mencapai hasil yang sebegitu besar. Tim yang biasa-biasa itu ditransform menjadi juara-juara melalui perubahan-perubahan kecil yang dilakukan dengan proaktif dan dengan konsisten. Saudara, I think it's very interesting. Here's the math. Ini matematikanya begini ya, di dalam buku itu dituliskan. 1%, 1% better every day for 1 year will improve us to become 37 times better. Sesudah 1 tahun kalau kita melakukan setiap hari perubahan-perubahan kecil itu, kita pada akhir tahun kita akan menjadi 37 kali lebih baik dari sebelumnya. 37 kali. Sebaliknya, kalau 1%, if 1% worse every day for 1 year, you will decline nearly to 0. Jadi perubahan-perubahan kecil kalau kita lakukan setiap hari, itu akan membentuk kita menjadi 37 kali lebih baik daripada waktu kita mulai. Habits are the compound interest of self-improvement. Bayangkan kalau kita ini committed dan konsisten untuk bertumbuh, untuk melakukan perubahan-perubahan kecil dalam hidup, maka ternyata perubahan-perubahan kecil itu seperti compounded interest, membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudara, small things, start small. Bisa dipraktekkan di dalam pekerjaan Anda, di dalam melayani. Misalnya, ya, saya lihat Herman dengan translation ya, bagaimana improve tiap kali ini translationnya mati terus. Oke, cari sistem baru ya. Kemudian pakai WhatsApp ya. We are learning that ya. Hopefully menjadi lebih baik. So, seeking for improvement. Saudara mungkin menyanyi di sini. Mungkin saudara bisa improve. Bagaimana caranya suaraku bisa lebih bagus atau bagaimana memilih lagu. Tiny improvement saudara. You do that by the end of the year 37 kali lebih baik. Saudara tahu mengapa Mariani itu masakannya semakin enak? Karena kita selalu bicara soal makanan tiap minggu, saudara. Ya, kadang-kadang seminggu sekali enggak cukup, saudara. Di telepon kita masih bicara soal makanan. Bagaimana enaknya menunya ini, menunya itu, bagaimana? Tuh lihat, enggak hanya itu, Syuing juga itu ya, bikin putu ayu, terus bisa bikin kue tok, bisa macam-macam saudara. Pergi ke Indonesia, beli cetakan ini, beli cetakan itu. Improvement, ya, improvement. Bayangkan kalau semua orang melakukan seperti itu. Wow, we all gonna be better. Ya. But start small, jangan abaikan hal-hal yang kecil. Mulai dengan hal yang kecil. Jadi small things matters, they add up. Ya. Apapun yang saudara lakukan, mungkin saudara mau mengembangkan attitude saudara, ya. Mulai dengan small things. Aku mau senyum hari ini. One step, one smile. Start with one smile. Mungkin saudara biasanya serius terus ya. One step, one smile. Atau mungkin saudara mau mengampuni. I'm going to take the first step.
biasanya aku mau menunggu, aku nggak mau ngomong sama dia dulu kalau dia nggak ngomong duluan. You take one step. Oi, kalau kita mau commitment and consistently do that daily, kita akan, I think kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik. We will be transformed. Ya. Itu 1 tahun, 37 tahun. Kalau 37 kali, bayangkan 2 tahun. Bayangkan kalau saudara lakukan itu sehari-hari seumur hidup Anda. Wow, I think we're gonna be like Christ. Ya. Kita akan mendekati seperti Tuhan. So, gak usah cari yang besar-besar. Satu hal yang kita bisa lakukan ya. Start small. Sebab apa yang kita lakukan, perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari akan mengubah, mentransform hidup kita menjadi lebih baik. Yang kedua, saya akan ambil di dalam kitab Lukas 10 ayat 16. Lukas 10 ayat 16 itu berkata begini, ini Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Yang pertama, bagaimana kita bisa ditransform, mengalami transformasi Tuhan. Start small. Yang kedua, setia dalam hal-hal yang kecil. Be faithful in small things. Ya. Kata setia, be faithful. Setia dalam perkara kecil. Nah ini tadi, setia ini berbicara soal frequency, konsistensi, dan komitmen. Ya. Karena kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, perubahan-perubahan, oke, minggu ini semangat, kemudian berhenti. Itu tidak setia saudara, ya. Itu tidak konsisten. Atau 1 bulan kita lakukan, berhenti, itu tidak konsisten. Tapi menjadikan itu lifestyle hidup kita. Ya. Continue doing it, committed, because I know this is going to make me a better person. I know this is good. Ya. Barang siapa setia dalam hal kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Committed untuk bertumbuh, consistent, be faithful even when things are difficult. Walaupun di tengah kegelapan seperti tadi, akar itu bertumbuh di dalam kegelapan, di bawah surface, tidak kelihatan dark, tidak menyenangkan, tidak enak, tetapi kita tetap committed, kita tetap melakukan yang baik, kita tetap mau bertumbuh. One tiny step of improvement each day. Consistent, ya. Saudara, biasanya di dalam fase ini banyak yang gugur, ya, banyak yang discourage, berhenti di tengah jalan. Bayangkan, praktekkan ini di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di rumah, di dalam relationship kita, ya, di dalam pekerjaan misalnya. Jangan takut kalau saudara diberi tugas yang baru, ya, atau kesempatan yang baru. Take one step, ya. Saudara, dalam minggu ini saya punya pengalaman yang baru, ya, karena ada satu orang mau file restraining order pada orang lain, ya. Kemudian saya datang kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Saudara, saya ini tidak pernah file restraining order dan nggak tahu apa-apa, ya. So what do? I just go to Pasadena Court. Saya pergi ke Pasadena Court. I take my first step going to the court. Kemudian saya bicara sama orang di situ, bagaimana prosesnya. Saya minta formnya apa. Sekarang saya tahu sedikit tentang prosesnya, ya. Kemudian saya bisa berkata, oke, kapan Anda mau ke sana? Kalau perlu bantuan saya akan temani. Kita perginya ke tempat ini, kita perginya jam sekian. Kalau saudara file sebelum jam 3 akan dikerjakan pada hari itu, kalau sesudah jam 3 hari berikutnya. Saudara, take step, jangan takut. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan, semakin baik, ya. Dalam menghadapi kesulitan pun, jangan menyerah. Keep
doing it. Currently baru-baru ini saya melihat ada satu movie ya. Biasanya saya jarang lihat movie karena saya kalau lihat movie biasanya ketiduran, saudara ya. Tapi ini movie-nya saya lihat kok menarik, pemandangannya bagus, pemain-pemainnya juga cakep-cakep, jadi ngelihatnya itu seneng saudara ya. Alur ceritanya bagus ya. Tapi yang saya ingat begini, dalam salah satu adegan pemain wanitanya, pemain peran utama wanita ini, dia mengalami banyak kesulitan saudara. Difitnah, dikata-katain, pokoknya dibully, kemudian rumahnya mau diambil, terus kemudian dia ini duduk, terus dia makan. Sambil, karena dia dalam kesulitan ya, dia duduk, dia makannya tuh lahap sekali. Gitu, tapi sambil nangis saudara ya. Jadi sambil nangis dia makan gitu. Kemudian dia berkata begini, orang tuaku mengajarkan aku, walaupun badai akan selalu datang, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku harus makan enak dan tidur nyenyak. Jadi dia sambil nangis tuh dia makan selahap-lahapnya saudara. Dan saya ingat adegan itu, wow, ini loh, di tengah kesulitan banyak orang nggak bisa makan, banyak orang nggak bisa tidur, tapi dia memutuskan, it's a decision ya. Itu keputusan, aku akan tetap take care of myself. Aku akan tetap take care of myself. I'm going to be okay. I will keep showing up. Saya akan tetap melakukan. Saya akan tetap hidup dan tetap melakukan sebaik-baiknya. So, faithful in small things. Walaupun di tengah kesulitan, make a decision. I will get up. I will face it with the help of God. Dan aku akan maju terus ya. Ya kalau gagal gak apa-apa. Kalau seperti misalnya kita mau mengubah habit, gak selalu kita bisa langsung berhasil saudara. Kadang kita sudah coba seminggu berhasil, gagal. But don't miss it twice, just get back. Ya, gak apa-apa. Ya karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau gagal, coba lagi. Ada orang yang berkata untuk mengubah habit itu diperlukan 20 hari, 30 hari, tapi menurut di dalam buku ini dikatakan it doesn't matter how many days. But yang matter itu how many times you do it. Semakin banyak saudara melakukannya, semakin banyak saudara melatih, semakin saudara akan menjadi lebih baik. Ya, semakin akan menjadi. So repeated action, repeated positive daily changes, daily action. Itu yang akan mengubah hidup kita. Saudara, think about your life. Think about your work. Hubungan saudara. Relationship saudara. Rumah tangga saudara. What is one step that you can improve every day? Cari bagaimana aku bisa memperlakukan suamiku lebih baik. Bagaimana aku bisa memperlakukan istriku lebih baik? Bagaimana aku bisa menolong, empower anak saya atau teman saya atau teman-teman ya. So kita akan bisa, kalau kita latih diri kita untuk seperti itu, maka hidup kita akan bertumbuh ya. Saudara ingat, 1% tiny improvement atau 1% tiny changes every day, kalau dilakukan setiap hari, akan membuat kita menjadi 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Ya. Sudah dibuktikan itu. Ya. Yang ketiga, jadi yang pertama, start small. Yang kedua, be faithful in small thing. Yang ketiga, tadi di dalam ayat kedua yaitu barang siapa tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia juga tidak bisa dipercaya dalam perkara besar ya. Oh, barang siapa benar, bukan tidak dipercaya. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar di dalam perkara besar. Ini bicara soal kebenaran ya. Kalau tadi setia dalam hal-hal kecil, yang ketiga yaitu benar dalam hal-hal yang kecil. Do right in small things. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi yang ketiga, lakukanlah yang benar. Ya. Benar dalam perkara-perkara kecil, lakukan yang benar. Mencari kebenaran dalam perkara-perkara kecil. Jadi tidak hanya setia itu melakukan secara konsisten, tetapi juga mencari kebenaran. Seeking the kingdom of God first and His righteousness. Ya. Jadi consistently choose what is right, even when it is small and unnoticed. Ya. Jadi walaupun tidak ada yang melihat, walaupun kecil, ya, ini bicara soal integritas, soal karakter. Walaupun gak ada yang melihat, aku mau melakukan yang benar. Aku mau melakukan hal kecil pun, aku mau committed pada kebenaran. Dan saudara, God will honor that. Ya. Tuhan akan honor kalau kita melakukan hal itu. Do the right thing, even in small things, when nobody is looking. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang yaitu we try to change the wrong thing or the wrong person, ya. Atau we try to change other people. Ya. Itu salah ya. Kalau kita berusaha untuk mengubah orang lain, tidak bisa, saudara. Tidak di dalam kontrol kita. Yang kita bisa ubah yaitu diri kita sendiri. Jadi don't try to change other people. Kalau kita mencoba untuk mengubah orang lain, itu akan muncul sebagai kritikan, sebagai demand, dan it will hurt the relationship. Ya. Jadi orang yang bisa diubah itu hanya diri kita sendiri. Ya. Oh, we try to change the wrong way. How do we change the wrong way? Changing the wrong way yaitu, saya suka konsep daripada buku ini. Dia berkata bagaimana kita itu bisa mengubah diri kita dengan benar. Yaitu gini, dia memberikan 3 layer. Jadi layer yang pertama, kalau ada lingkaran gitu ya, yang tengah itu identity, kemudian proses, kemudian outcomes. Nah, biasanya orang itu pengen mengubah outcomes yang di luar. Mengubah yang di luar. Ya. Nah, this is to change the result. Saya pernah years ago ada satu program di TV saya lihat beberapa kali namanya Extreme Makeover. I don't know, ada yang pernah lihat gak? Pernah lihat tuh ya. Kemudian mereka itu memilih orang-orang dari berbagai tempat dari all over America, right? Kemudian mereka itu akan diubah menjadi lebih cantik, nanti giginya diperbaiki, mukanya diperbaiki, cara berpakaiannya, rambutnya, semuanya menjadi jauh lebih bagus daripada sebelumnya, right? And it was amazing. Setiap kali kalau orangnya itu keluar ya, semua keluarga itu bersorak-sorak, wow, kayak nggak mengenali ini siapa orangnya ini, ya. That's changing the outcome. Itu mengubah yang di luar, tetapi yang di dalam tidak mengalami perubahan. Akibatnya apa, saudara? Personality-nya tetap sama. Masih tetap low self esteem, walaupun sudah cakep, rambutnya bagus, pakaiannya bermerek, pakaiannya bagus, semuanya bagus, tapi masih low self esteem, masih suka frustrated, suka nangis ya. Karena apa? That's karena changing the outcome, the result. Nah, jadi yang dianjurkan oleh James Clear yaitu jangan hanya mengubah apa yang di luar. Enggak salah mengubah yang di luar, because kita perlu tampil baik juga ya, the best. Ya. Tapi yang diubah yaitu prosesnya, yaitu fokus pada prosesnya. Change the way you do. Nah, proses itu change the way you do. Bagaimana kita melakukan hal itu? Ya. Lakukan hal itu sebagai lifestyle. Sehingga dan yang paling efektif yaitu kalau itu identitas kita, itu kita melakukannya to change your identity, to change the way you think, the way you believe bahwa hey, aku mau menjadi orang seperti ini, aku menjadi orang yang berkarakter, aku ingin menjadi orang yang berhasil, aku ingin menjadi orang seperti ini, menjadi part of identity. Jadi perubahannya not from the outside in, tetapi from the inside out. Yang diubah itu I am
saya yang diubah. Bukan what I do, bukan what's the result, tapi mulai dari hati dan pikiran kita. Sehingga, dan itu akan lebih permanen saudara. Ya. So do the right thing in small things. Ya. Jadi bagaimana caranya hidup kita bisa ditransform oleh Tuhan? Start small, mulai dengan satu step, satu tiny improvement. One tiny change, one tiny improvement every day. Dalam 1 tahun kita akan menjadi 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Do it consistently, walaupun sulit, walaupun tidak gampang. Tapi saudara tetap committed dan tetap melakukan hal itu. Karena saudara tahu bahwa itu adalah baik buat kita. Ya. Dan yang ketiga, do the right thing in small thing. Carilah kebenaran. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya akan tutup dengan satu cerita. Karena beberapa hari yang lalu saya melihat interview Oprah Winfrey. Ya. Dia diinterview oleh seorang yang oleh The Late Show, Stephen Colbert. Ya. Dia diwawancara di situ. Jadi saya ingat berpikir tentang Oprah. Ya. Saudara, kalau saudara lihat kehidupan Oprah ini, she started with small beginning. Dilahirkan di tengah kesulitan. Ibunya teenager waktu itu, housemaid, teenager, melahirkan dia, tidak bisa memelihara dia. Hidup di dalam poverty, miskin. Habis melahirkan dia tidak bisa merawat anaknya, grandmanya yang merawatnya di Mississippi. Ya. Miskin sekali saudara. Kemudian setelah itu dia dibawa oleh ayahnya tinggal di Tennessee, Vernon Winfrey ya namanya ya. Dia seorang barber, suka potong rambut gitu. Saudara, pada waktu dia umur 9 tahun dia pernah cerita bahwa she was sexually abused by her cousin, uncle, and family friends. Pada waktu dia umur 13 tahun, she ran away from home after suffering years of abuse. 13 tahun saudara, lari dari rumah. Itu Oprah Winfrey. Umur 17 tahun dia menjadi Miss Black Tennessee Beauty, memenangkan Miss Beauty pageant ya, di Tennessee. Lalu dia mulai bekerja sebagai, dia mendapat pekerjaan di radio sebagai penyiar waktu dia di high school. Ya. Kemudian waktu dia umur 19 tahun, karena dia menjadi Miss Tennessee ini menarik perhatian, dia di-hire menjadi reporter ya, di evening news, menjadi reporter. Saudara, Oprah bertumbuh dari small beginning menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hari ini, she's a billionaire ya, she's a billionaire. Ya, kalau saudara lihat, she's a billionaire. Saya mendengarkan commencement address-nya kepada di Colorado College karena waktu itu kan dia punya banyak anak didik ya, anaknya lulus dari situ, lalu dia dipanggil untuk memberikan commencement di situ. This is what she said di dalam commencement ini. Small steps leads to big accomplishment. Change does not happen with big breakthrough as much as day-to-day decision. Dia berkata begini, I am here to tell you that you actually do get to transform the world every day by your action. Small steps leads to big accomplishment. Ya. Jadi dia berkata bahwa saya mau memberitahu kamu bahwa kita ini punya kesempatan untuk mentransform dunia ini melalui tindakan kita setiap hari. Small steps leads to big accomplishment. Nah saudara, sekarang saya akan ceritakan apa yang saya lihat beberapa hari yang lalu. Waktu dia diinterview oleh
Stephen Colbert because I think it's funny tapi juga amazing ya. Dia berkata, you know, pada waktu aku umur 14 tahun, aku punya dream. You know, aku punya dream, dia tuh sukanya sama Paul McCartney. Saudara tahu Paul McCartney itu The Beatles ya. Dia itu fan-nya Beatles mati-matian saudara ya. Dia bilang sama Stephen Colbert, saya ini sudah, I have had all my dream came true, except marrying Paul McCartney. Pada waktu umur 14 dia punya cita-cita, dia sukanya sama Paul McCartney dari The Beatles, saudara. Ya. Tiap hari dia memikirkan, oh did he think of me, I always think of you. Kemudian dia berkata bahwa, terus years later I had an opportunity to interview Paul McCartney. Yeah. And then I asked him, Paul, you know when I was young, I always think of you every day for many, many years. Did you ever for one time you think about me? Aku tuh selalu memikirkan kamu setiap hari selama bertahun-tahun. Apa kamu pernah nggak sekali saja memikirkan tentang aku? Nah Paul McCartney dia berkata, oh every day babe, every day. Dia bilang setiap hari aku mikirin kamu. He was so sweet ya. He was so sweet, dia bilang begitu. So anyway, so kemudian dia berkata begini. So dia berkata begitu, tapi wait, this is not over. Dia bilang, terus years later, you know, Paul McCartney and I was sitting side by side at the Kennedy Center. Kita berdua diberi honor medali award. Diberi award, dua-dua menerima award dan mereka duduk berdampingan saudara. Kemudian Oprah berkata dengan bangga, dia berkata, you know pada waktu lagu Hey Jude dinyanyikan di sana, Paul McCartney menggandeng tangan saya selama lagu itu dinyanyikan. And all my dreams come true katanya. I think it's amazing ya bahwa seorang yang so good and so diligent dan committed, dia selalu sering berkata begitu. Apa yang kita alami hari ini itu mempersiapkan kita to the next step, to the next level. Jadi apapun yang kita alami hari ini, you know, jangan menyerah, don't give up. Setia pada perkara yang kecil and do the right thing dalam hal-hal yang kecil. Saudara, hari ini kita belajar dari parabel Tuhan Yesus, that small things can lead to big, but a small beginning can lead to big ending. But it's all up to us. Bagaimana cara Tuhan mentransform kita? He almost always begin with small things. And then a growing process, and it will become a big things. Dan apa yang perlu kita lakukan? Start small. Apapun yang ada di hadapan Anda, apapun yang Tuhan berikan, setia lakukan itu. Dan utamakan kerajaan Allah, kebenaran di dalam hidup kita. Maka saya percaya hidup kita pasti akan ditransformasi oleh Tuhan dan Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Mari kita bangkit dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang sudah ditabur pada hari ini. Kami berdoa agar firman ini jatuh di tanah-tanah yang subur dan berbuah berlipat-lipat ganda dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu relationship, baik itu pekerjaan, pelayanan, tolonglah kami ya Tuhan. Tuhan lengkapi kami dengan hikmat dan kuasa dan kemampuan dan komitmen to be willing to take the first step untuk mengubah menjadi lebih baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami